Punya wifi kencang di rumah, tapi begitu keluar, kuota habis, internet terputus, kerjaan tertunda. Gimana kalau wifi rumahmu sekarang bisa dibawa kemana aja, bahkan ke workshop sekalipun? Simak terus. Ini adalah Rabbit CPE, modem 4G portable yang fleksibel, bisa dipasang di rumah. Dan kalau om tukang dan kreator kayak saya, bisa dibawa kemanapun. Satu alat, internet stabil, dan no drama. Intinya awalnya kita sering ngalamin lagi butuh referensi pasang furnitur, buka YouTube malah brapring, atau pas proyek di luar rumah internet mati total. Padahal bayar wifi di rumah cukup mahal ya om, dan itu kepake cuman di rumah aja. Rugi kan? Nah, Rabbit HiFi CP ini mungkin bisa jadi solusi ya om. Modem 4G dengan teknologi wifi dual band 2,4 GHz. Terhubung bisa sampai 32 pengguna tanpa lemot, dan itu tergantung lokasi tempat tinggal kita ya. Gratis kuota 50 GB di bulan pertama, konektor USB-C, dan desainnya bisa om lihat di sini compact. Sekarang kita bakal lihat paket pembeliannya apa aja ya om. Sini Rabbit semakin pintar. Untuk yang pertama, seperti biasa kita dikasih satu buah panduan pelanggan. Nah, modalnya seperti ini. Kemudian di sini ada kartu SIM cardnya. Ini IM3 dan ini adalah paket bundling. Dan untuk nomornya itu tadi ada yang di mana ya? Nah, ini nomor handphonenya. Panduan pengguna juga. Kemudian di sini ada kertas seperti biasa juga, garansi teratas. Ini adalah aktifkan garansi selama 12 bulan. Teman-teman bisa scan QR code-nya. Ini user manual lagi. Lalu di sini ada unitnya. Seperti yang kita bilang tadi dan dilihat di gambar, ini desainnya compact ya om. Nah, bodinya matte. Terasa premium ya. Enggak terlihat murahan. Meskipun harganya relatif terjangkau menurut saya. Dan ini harganya 400 ribuan. Om bisa cari aja di Rabbit Official Store. Entah itu di marketplace manapun. Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. Dan Blibli kalau nggak salah. Kemudian ada kabel. Ini ada adapter. Untuk menyalakannya. Dan untuk alternatifnya. Di sini bisa pakai USB-C. Type-C. Sudah, begitu dibuka kita langsung ketemu unit utama Rabbit HiFi CPE. Di sini desainnya minimalis, clean dengan indikator LED di bagian depan. Ada beberapa. Kemudian bagian bawah di sini ada tulisan Indosat HiFi Air. Kemudian di sini seperti biasa Rabbit semakin pintar. Kemudian di sini ada beberapa barcode ya om. Jadi scan di sini untuk isi kuota bulanan yang lebih hemat. Spesifikasi dan emailnya beserta passwordnya juga. Modem ini sudah support jaringan 4G dengan teknologi Wi-Fi 2,4 GHz. Bisa connect sampai 32 perangkat tanpa lemot. Dan itu tergantung lokasi tempat teman-teman tinggal. Bahkan ada bonus 50 GB gratis buat 30 hari pertama ya om. Untuk langkah pertama teman-teman bisa scan barcode. Untuk melakukan aktivasi. Dan di sini ada beberapa panduan pengguna yang nanti lengkapnya disimpan di deskripsi ya om untuk linknya. Dan itu Rabbit Official Store sendiri yang menjelaskan. Dan biar tidak memakan waktu, kita skip dulu proses ini. Dan ini mudah sekali ya om. Nah, setelah berhasil kita langsung dapat notif registrasi berhasil, selamat datang di Indosat Uridu. Nah, setelah tahap registrasi selesai, masukkan SIM cardnya kembali dan tutup. Dan kita langsung lanjut ke penjelasan singkatnya. Di sini ada tombol reset, kemudian di sini ada USB Type-C. Ini ada tombol WPS untuk mengaktifkan fungsi WPS, dan di sini ada WiFi juga untuk mengontrol internet WiFi hidup atau matinya. Kemudian di sini ada soket RJ45 menghubungkan dengan PC, switch atau peralatan jaringan lainnya untuk menyalakan internet. Lalu di sini ada port DC, port pasokan listrik yang digunakan untuk memberikan daya ke perangkat dengan adapter yang tadi kita perlihatkan. Kemudian di sini ada tombol power yang digunakan untuk mengontrol daya perangkat nyala atau matinya.
Oke, coba nyalain dulu ya. Yang pertama ini adalah indikator daya. Perangkat bekerja dengan normal kalau lampunya menyala. Dan kalau tidak menyala, itu ada kerusakan atau ada masalah di kelistrikannya. Kemudian yang kedua ini adalah indikator jaringan. Kalau berkedip, itu registrasi udah berhasil ya Om. Tetapi misalkan kalau koneksi jaringannya terputus, dia bakal nyala, nggak berkedip kayak gini. Ini kan udah diregistrasi, jadi nyalanya berkedip. Dan kalau gagal registrasinya, dia bakal mati untuk indikatornya. Kemudian di sini ada indikator jaringan nirkabel, WiFi terhubung atau WPS aktif. Ini lampunya berkedip. Kalau fungsi WiFi aktif, lampu dia menyala. Jadi berhubung ini WiFi-nya sudah aktif, jadi indikatornya tetap menyala. Dan kalau misalkan WiFi-nya tidak aktif, seperti nanti kita matikan, itu indikatornya akan mati. Kemudian yang keempat ini adalah indikator port jaringan yang tadi kita pakai, yang kita lihat di soket RJ45. Kalau misalkan terpasang itu soketnya, dia bakalan berkedip. Kemudian yang terakhir adalah indikator sinyal. Di sini ada beberapa pagar ya. Kalau level 4 adalah yang paling kuat. Level 2, 3 adalah sedang, dan level 1 menunjukkan sinyal yang lemah, dapat mempengaruhi kecepatan internet juga ya Om. Coba sambungkan ke WiFi-nya. Di sini ada WiFi Rabbit Air. Kita klik aja. Dan untuk passwordnya itu ada di bagian belakang atau di boxnya ya, itu udah jelas boxnya. Dan ini butuh otorisasi. Klik. Kita disuruh login dulu ya Om. Hi katanya di sini hi. Nah sekarang WiFi kita sudah terhubung ya Om, dan kita mulai cek sosial media. Kalau di sini kebetulan cepet ya. Udah, kita kembali. Untuk sekarang kayaknya di workshop itu internet bisa dibilang rada wajib ya Om, terutama buat teman-teman yang suka nyari referensi buat bikin furnitur atau sekedar live buat di sosial media, bahkan jualan ya Om. Jadi kalau misalkan Om pakai Indosat HiFi Air ini bisa fleksibel tanpa drama untuk internetannya, karena ini bisa dipindah-pindah tempat tanpa takut nggak ada kuota. Dan untuk paket kuotanya juga relatif terjangkau menurut saya pas tadi kita cek. Dan untuk kesimpulannya, kalau Om sering kerja di luar rumah, punya WiFi di rumah tapi kuota sering habis, Rabbit HiFi CP ini jawabannya. Internet stabil, fleksibel, dan satu alat bisa dipakai di mana aja. Cukup sekian untuk sharing-sharing atau review dari router yang fleksibel seperti ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan bisa isi di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih buat yang sudah subscribe. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya.